Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Prianti, NIM 312410344, kelas TI 24A4 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah pemrograman web 1 dengan judul proyek aplikasi web pemesanan buku pada toko online. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan pelanggan dalam melihat koleksi buku, melakukan pemesanan, hingga melacak status pengiriman secara online. Dalam pembuatan aplikasi ini, saya menggunakan HTML untuk membuat struktur halaman, CSS untuk mengatur tampilan dan desain, dan JavaScript untuk mengatur fungsi dan interaksi pada setiap halaman. Aplikasi ini terdiri dari beberapa halaman utama, yaitu halaman beranda, indeks HTML, dashboard, register, stok, checkout, dan tracking. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur folder dan fungsi dari masing-masing file yang ada dalam proyek saya. Folder CSS ini berisi style CSS yang berfungsi untuk mengatur tampilan visual seluruh halaman web seperti warna, ukuran, teks, tata letak, dan gaya tombol. Folder IMG menyimpan gambar-gambar buku seperti bumi.jpg, filosofi.jpg, imperfect.jpg, dan lain-lain, yang digunakan pada halaman utama dan halaman stok untuk menampilkan sampel buku. Kemudian, folder JS. Folder ini berisi JavaScript yang berfungsi untuk mengatur logika aplikasi, seperti proses checkout, pengolahan data stok, dan pelacakan pesanan. Di dalam folder JS ini terdapat beberapa file, di antaranya checkout.js yang mengatur proses pemesanan dan perhitungan total harga buku. Kemudian ada file data.js yang berfungsi untuk menyimpan data buku seperti judul, harga, dan stok. Kemudian ada file script.js yang merupakan file utama yang menghubungkan fungsi antar halaman. Ada pula file stock.js yang berfungsi untuk menampilkan dan mengupdate data stok buku. Dan yang terakhir ada file tracking.js yang menampilkan riwayat dan status pengiriman buku. Kemudian ada pula file HTML yang pertama ada index.html yang berfungsi sebagai halaman utama tempat pengguna melihat daftar buku. Yang kedua ada register.html yang berfungsi sebagai halaman pendaftaran pengguna baru. Dashboard.html yang merupakan halaman utama setelah login. Kemudian ada stock.html yang menampilkan data stok buku dan jumlah yang tersisa. Checkout.html berfungsi sebagai halaman untuk konfirmasi dan pembayaran pesanan. Dan yang terakhir ada tracking.html. .
yang berfungsi sebagai halaman untuk melihat status pengiriman buku. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasi ini bekerja. Yang pertama, saya akan membuka halaman indeks HTML. Saya akan memasukkan email admin@gmail.com dengan password. Kemudian masuk. Setelah login berhasil, akan mendapat notif seperti ini. Klik OK. Di tampilan dashboard terdapat total buku, akun, dan pesanan, serta buku terlaris. Kemudian di sini ada stok buku. Di sini tersedia beberapa daftar buku, dan di sini ada fitur untuk tambah buku untuk admin. Saya akan mencoba untuk menambah buku dengan judul Imperfect. Dan memasukkan nama penulisnya serta harga, dan juga stok barang. Kemudian masukkan nama filenya dan tambah. Di sini sudah terdapat buku yang sudah saya tambah tadi, dan di sini juga terdapat beberapa fitur. Di antaranya adalah masukkan ke keranjang, edit, dan memasukkan dan menghapus buku dari daftar buku. Saya akan mencoba untuk mengedit. Sini buku Laskar Pelangi, dan saya akan mencoba untuk mengganti harganya jadi 150.000 dengan stok 8, dan saya akan update bukunya. Setelah mendapat notif, klik OK. Di sini harganya dan stoknya akan berubah. Saya juga akan mencoba untuk fitur menghapus. Di sini terdapat notif untuk menghapus buku ini. Saya akan klik OK, dan bukunya sudah terhapus. Saya akan mencoba fitur untuk memasukkan ke keranjang. Saya akan memilih buku ini dan klik OK, lalu pindah ke checkout. Di sini sudah terdapat buku yang sudah saya masukkan ke keranjang, dan juga di sini ada fitur untuk menambah dan mengurangi item yang dipilih. Saya akan memilih 3 item dan juga memasukkan nama serta alamat. Lalu konfirmasi pembelian. Setelah sudah konfirmasi pembelian, langsung otomatis masuk ke tracking. Di sini terdapat daftar pesanan dan juga nama, alamat,
resi, item, harga, tanggal, dan status. Di sini terdapat riwayat pesanan juga, dan di sini riwayatnya sedang dikemas, lalu kita akan klik dikirim. Riwayatnya akan berubah menjadi sedang dikirim, lalu saya akan mengklik selesai, dan sini riwayatnya berubah menjadi selesai. Di sini juga terdapat fitur untuk menghapus pesanan ini. Dan saya akan mencari nama atau status. Misalkan selesai. Di sini muncul pesanan dengan riwayat status selesai. Dan juga apabila saya mengetik sedang, di sini akan muncul daftar pesanan dengan riwayat status sedang dikirim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.